Dan pemirsa, kita akan langsung membahas hal ini karena memang agenda sidang hari ini adalah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atau JPU atas eksepsi atau nota keberatan, atau juga nanti ada pembacaan eksepsi. Nah, sudah hadir di sini pemirsa di Breaking News Metro TV tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Gayus Lumbun yang merupakan mantan hakim agung dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Gayus, Mas Reza. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat untuk semuanya. Saya langsung akan bertanya mengenai agenda hari ini ke Pak Gayus Lumbun. Kalau kita lihat ini kan agendanya adalah eksepsi atau nota keberatan. Nah, materi eksepsi ini banyak yang mengkritisi juga para ahli hukum yang mengatakan bahwa seharusnya materi eksepsi yang dikatakan oleh kuasa hukum baik dari Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo ini masuk dalam pokok perkara, artinya tidak sesuai dengan pasal 154 KUHP. Materi eksepsi ini seharusnya limitatif. Nah, bagaimana tanggapan Anda Pak Gayus? Yang pertama, kalau kita sandingkan apa yang akan disebut sebagai eksepsi atas dakwaan, itu kita harus memandang versi dakwaan ini dikuatkan karena sebelumnya ada penyidikan. Sementara eksepsi hari ini betul sekali. Ini saya menyebutnya sebagai mencuri start. Para penasihat hukum di sekitar terdakwa utama ini tentu paham sekali bahwa ini belum saatnya disampaikan karena yang saatnya hari ini ada eksepsi saat ini tahapan-tahapan di pengadilan itu baru mengenai formal ya, mengenai locus delicti, tempat dan tempus delicti, waktunya, kemudian identitas, itu saja sebenarnya. Nah, ini kenapa disampaikan, mereka bukan tidak tahu, ini mencuri start, membangun pemahaman semua pihak termasuk masyarakat yang menonton, yang memperhatikan mengenai persidangan ini. Jadi ini tentu diyakini akan ditolak, tetapi persoalan bukan ditolak apa tidak ditolak. Kelompok dari terdakwa utama ini menggunakan kesempatan ini untuk membangun paham yang mereka sampaikan dalam bentuk eksepsi yang belum sampai waktunya, atau saya sebut sebagai mencuri start. Jadi ini sebenarnya kan memang materi yang harusnya masuk dalam pledoi atau pembelaan, betul ya Pak Gayus ya? Betul, pada tahap keempat nanti. Jadi ada 10 tahapan dari proses persidangan. Pertama mengenai identitas sehat apa tidak sehat dan seterusnya. Kemudian nanti ada eksepsi yang ada keberatan yang akan pada agenda keempat itu nanti adanya pembuktian. Nah, di sana Pak Gayus, kalau begitu apa keuntungan dari kuasa hukum menyampaikannya pada eksepsi padahal sudah tahu itu tidak tepat begitu? Apa keuntungan yang mereka cari padahal juga sudah tahu bahwa nantinya kemungkinan besar akan ditolak? Ini di banyak negara juga dilakukan oleh para lawyer di luar negeri ya, di Amerika Serikat contohnya. Tapi ini mencuri start. Artinya mereka memang bukan tidak tahu, mereka bentuk strategi supaya mereka bisa memberi pemahaman yang apa yang mereka gambarkan. Padahal saya sebut tadi kekuatan dakwaan itu ada dasarnya, yaitu penyidikan. Dari penyelidikan, penyidikan sangat kuat dakwaan jaksa. Tapi ingin dipatahkan dengan membangun narasi yang lain dengan cara mencuri start. Ya, artinya mereka itu tahu, tetapi disengaja untuk menyampaikan agar paham yang mereka inginkan itu tercapai kepada masyarakat, termasuk pada hakim atau juri. Kalau di luar negeri ini tujuan-tujuan yang memang bagi saya kalau nanti terungkap ini karangan biasa, maka ini masuk dari salah satu ketentuan yang bersifat menghalang-halangi penegakan hukum yang betul, yang tepat. Ini memutarbalikkan fakta dan sebagainya yang ada ancaman hukuman bagi penasihat hukum juga. Nanti mereka akan terkena paling tidak contempt of court kalau mengenai terbukti ini. Jadi itu yang benar. Seharusnya juga diperhatikan oleh penasihat hukum ya, karena sudah mencuri start. Menanyakan hal tersebut ke Mas Reza di sini sudah tersambung juga. Mas Reza, sekarang saya ingin bertanya secara general terlebih dahulu karena dari sidang yang sudah berjalan selama ini semua terdakwa ke-11-nya ini sudah menjalani sidang begitu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda melihat jalannya sidang sejauh ini? Sejauh ini tentu semuanya masih berjalan sangat normatif. Pertarungan, perdebatan, adu argumentasi dari kedua belah pihak belum sungguh-sungguh berlangsung pada fase seperti sekarang ini. Tapi saya coba membayangkan bahwa kalau sebelum-sebelumnya salah satu hal yang paling membanggakan personil polisi tak lain tak bukan adalah jiwa korsa, perasaan senasib sepenanggungan,
kepatuhan pada atasan demi solidnya integritas organisasi. Tapi hari ini, ketika masing-masing terdakwa sadar bahwa mereka berhadapan dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, maka perkiraan saya jiwa korsa itu menguap, digantikan oleh SDM, mindset SDM, selamatkan diri masing-masing. Dan dengan mindset semacam itu, saya sungguh-sungguh berharap bahwa masing-masing terdakwa akan bisa menyampaikan keterangan atau pengakuan mereka secara terbuka, secara jujur, secara lengkap, secara runtut, sehingga gambaran peristiwa di Duren 3 itu sungguh-sungguh bisa kita pahami secara lengkap pula dan memudahkan hakim nantinya untuk membuat putusan. Baik, Mas Reza, tapi juga kita ketahui dari persidangan yang sudah berlangsung selama 2 hari ini, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Mas Reza di sini, pakar psikologi forensik, dan juga ada Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Mas Reza, sambil menunggu persiapan sidang yang rencananya dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini, kita ingin tahu bahwa kemarin kan beberapa terkuak para terdakwa ini ternyata mengikuti kebohongan begitu yang dibuat oleh Verdi Sambo, meski di tengah-tengah ceritanya ini mereka sebenarnya sudah tahu bahwa versi Verdi Sambo itu tidak benar. Nah, seberapa kuat sebenarnya Verdi Sambo di mata anak buah? Apa alasan mereka sehingga mereka tidak bisa mengelak bahkan untuk menjalankan perintah yang bisa membahayakan posisi ataupun diri mereka? Satu pihak berpangkat Jenderal Bintang 2, sementara di seberangnya adalah beberapa anggota personil polisi dengan pangkat brigadir. Dengan potret sederhana itu saja kita bisa bayangkan bagaimana adanya tanda petik relasi kuasa yang begitu kuat yang kemudian bisa saja dipancarkan oleh terdakwa FS yang bisa mempengaruhi alam berpikir dan suasana batin para terdakwa lainnya. Andaikan para terdakwa lainnya itu merasa tertekan, merasa terintimidasi, maka bisa saja baik secara sengaja maupun tidak sengaja kesiapan mereka untuk menjalani proses hukum ini akan terpengaruh. Teringat oleh saya bahwa acap kali masyarakat termasuk praktisi hukum memandang bahwa keterangan saksi adalah satu hal yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat vital bagi proses pengungkapan kebenaran. Tetapi psikologi forensik justru berpandangan sebaliknya. Psikologi forensik sudah sampai pada sebuah titik simpulan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak proses persidangan, barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran justru adalah keterangan, pengakuan, kesaksian, atau penyampaian informasi. Persoalannya adalah karena ingatan manusia sesungguhnya sangat-sangat rentan terfragmentasi dan juga terdistorsi. Salah satu penyebabnya adalah karena kecemasan, karena perasaan terintimidasi, karena ketakutan, karena tidak sanggup untuk melawan adanya perang psikologis yang dilancarkan oleh tanda petik pihak lawan. Ini yang sungguh-sungguh perlu diantisipasi agar sekali lagi para terdakwa khususnya selain terdakwa FS bisa menyampaikan keterangan mereka secara jernih, secara lengkap, secara akurat dalam rangka mendukung proses hukum ini. Mas Reza, maksud Anda apakah terdakwa FS ini masih memiliki pengaruh begitu kepada mantan bawahannya ini untuk memberikan kesaksian sesuai dengan keinginannya seperti yang sudah dia lakukan sebelumnya saat kronologis palsu pembunuhan dari Yosua Huta Barat? 1-2 menit lalu pun di layar Metro TV bisa kita saksikan bagaimana seorang terdakwa FS dikawal sedemikian rupa oleh personil bersenjata lengkap. Itu saja sudah menunjukkan tanda petik harisma, menunjukkan adanya kewibawaan, menunjukkan adanya kemampuan barangkali kapasitas psikologis yang bersangkutan untuk mempengaruhi psikologis para terdakwa, para saksi, termasuk psikologinya aparat penegak hukum. Nah, ini yang sungguh-sungguh harus kita antisipasi agar kemudian relasi kuasa yang sebelumnya berlangsung baik itu di Magelang ataupun di Duren 3 tidak lagi mewabah di dalam ruang sidang. Baik, kembali saya akan mengonfirmasi ke Pak Gayus Lumbun masih terkait dengan agenda sidang hari ini yaitu eksepsi. Karena mereka memang mengajukan eksepsi, ini kebanyakan merasa bahwa dakwaannya itu obskur libel atau tidak cermat, tidak memuat keseluruhan kronologis cerita yang diinginkan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Gayus, apakah jaksa dalam membuat dakwaan ini memang mewajibkan untuk memasukkan seluruh kronologis yang terjadi atau boleh memilah dan memilih sesuai yang diperlukan? Itu agenda keempat dari persidangan ini yang secara umum dilakukan. Nanti
hal-hal itu bisa dilakukan dalam pembuktian di agenda keempat persidangan pidana pada umumnya. Nah, di sanalah eksepsi ini bisa dilakukan materinya. Tidak hari ini yang hanya menyangkut lokus, tempus, dan identitas. Itu sudah pasti. Kenapa dilakukan? Apakah mereka tidak tahu, termasuk penasihat hukumnya? Mereka sangat tahu, tapi saya sebut tadi, ini satu bentuk rekayasa untuk bukan tidak tahu, mereka sengaja menyampaikan itu sebagai bentuk strategi. Jadi dakwaan JPU itu sebenarnya tidak salah jika tidak memuat seperti yang mereka kehendaki, jika tidak memuat seluruh kronologis itu, Pak Gayus. Kita belum membahas itu. Nanti pada sidang pembuktian baru membahas itu. Tentu itu akan diungkapkan dan saya meyakini tadi saya sebut JPU itu sumbernya adalah penyidikan sah secara hukum dan itu proses hukum. Tapi kalau didalilkan yang berbeda atau dianggap unreliable nanti pada agenda berikutnya, dan mereka ini memang sengaja pada hari ini membangun narasi yang sedang mereka. Tapi hati-hati kalau ini nanti bisa berakibat sebagai bentuk bentuk satu langkah untuk menghambat, ya, langkah untuk menyimpang dari hal yang sebenarnya, maka diancam dengan pasal 221. 221 ini ada ancaman hukumannya, dan ini akan berakibat dengan yuntonya 5556 tadi, ada pidananya. Nanti baik, jadi hati-hati juga untuk para pengacara dan kuasa hukum ini ya, jika mereka tidak sesuai dengan kaidah pengadilan yang seharusnya. Pak Gayus, mungkin kita akan lanjutkan nanti karena kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih mantan Hakim Agung Gayus Lumbun sudah memberikan informasi yang begitu komprehensif. Juga ada Mas Reza Indragiri, terima kasih sudah bersedia hadir di Breaking News Metro TV. Selamat pagi.